Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Husnia dengan NIM J1B022071 dari kelas TP2. Di sini saya mau memaparkan kembali atau menjelaskan secara singkat presentasi teman-teman kemarin terkait dengan pengaruh unsur iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu iklim. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang panjang di suatu wilayah atau daerah tertentu. Adapun unsur-unsur iklim yaitu hujan, radiasi matahari, kecepatan angin, suhu, kelembaban udara, dan evaporasi. Unsur iklim yang pertama yaitu hujan. Pengaruh hujan terhadap produktivitas tanaman jagung. Permasalahan utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian pada lahan kering ialah faktor lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pergeseran awan musim. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh pada produksi tanaman di lahan kering adalah curah hujan. Dari data 2 periode curah hujan pada suatu wilayah kering yang dipaparkan sama teman-teman kemarin itu tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas tanaman jagung karena tipe pola curah hujan pada wilayah tersebut adalah monsun yang bersifat unimodal yang dimana unimodal tersebut adalah yang memiliki satu puncak, dan pada data wilayah tersebut puncak tertinggi curah hujan terjadi pada bulan Maret dan kebutuhan air pada tanaman jagung juga sudah tercukupi. Selanjutnya yaitu pengaruh pola curah hujan terhadap pertumbuhan tanaman padi sawah. Hujan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kualitas maupun produktivitas tanaman padi. Kondisi curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir yang akan merusak tanaman padi. Sedangkan rendahnya curah hujan dapat menyebabkan padi kehilangan unsur hara maupun berkembang biaknya organisme perusak dengan sangat baik. Selanjutnya, pengaruh curah hujan terhadap pertumbuhan bawang merah. Produktivitas bawang merah pada wilayah Probolinggo tersebut dibandingkan pada dua kondisi, yaitu kondisi normal dan pada saat terjadinya La Nina. Produktivitas pada saat terjadinya La Nina mengalami pengurangan daripada kondisi normal karena terjadi peningkatan curah hujan yang menyebabkan berkembangnya hama penyakit sehingga terjadi pembusukan pada bawang di daerah tersebut. Unsur selanjutnya yaitu kecepatan angin. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kecepatan angin terhadap evapotranspirasi berdasarkan metode Panman di kebun stroberi. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari dua proses yaitu evaporasi dan transpirasi. Selain itu, evapotranspirasi merupakan salah satu mata rantai dalam siklus hidrologi yang menggambarkan proses transfer air ke atmosfer. Berdasarkan dari grafik yang dipaparkan sama teman-teman kemarin, antara kecepatan angin dan evapotranspirasi sebelum dan setelah interpolasi, bahwa kecepatan angin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan stroberi karena stroberi tersebut memenuhi syarat ketinggian yaitu 1264 mdpl dengan syarat antara 1000 sampai dengan 1500 mdpl. Selanjutnya yaitu pengaruh kecepatan angin terhadap tanaman jeruk siam. Kecepatan angin dapat membantu penyuplaian karbon dioksida untuk pertumbuhan tanaman. Angin yang kuat dapat meningkatkan kecepatan transpirasi pada permukaan daun tanaman dan dapat meningkatkan kehilangan air dari tanaman. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman terutama di lingkungan yang kering dan kurang mendapatkan air melalui tanah. Angin yang kuat dapat meningkatkan penyerapan air dari permukaan tanah yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi tanaman. Tanaman yang berada dengan kecepatan angin yang tinggi mungkin mengalami kekurangan air yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Unsur selanjutnya yaitu radiasi matahari. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh pengurangan intensitas radiasi matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas selada romaine. Radiasi matahari adalah salah satu faktor abiotik yang dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan tanaman. Radiasi matahari merupakan sumber energi untuk fotosintesis. Contohnya saja pada penggunaan plastik UV pada tanaman selada dan dilakukan dua perlakuan, yakni tanpa naungan dan di dalam naungan.
Tanaman pada perlakuan tanpa naungan lebih segar dan tinggi dibanding dengan di dalam naungan. Hal ini disebabkan karena cahaya menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu unsur suhu. Pengaruh suhu tinggi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Suhu udara memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Perubahan suhu dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tanaman padi. Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu dapat berdampak negatif pada produksi tanaman padi hingga 50%. Suhu tinggi dapat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Penting untuk dipahami bahwa padi memiliki toleransi terhadap suhu tertentu tergantung pada varietasnya. Unsur selanjutnya yaitu kelembaban udara. Regresi linear berganda kelembaban udara dan intensitas cahaya matahari terhadap produksi tanaman padi di perkotaan. Kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kelembaban udara berpengaruh pada pertumbuhan tanaman padi. Kelembaban tanah menghambat pertumbuhan, sedangkan kelembaban tinggi meningkatkan risiko penyakit. Berdasarkan dari data kelembaban udara, semakin tinggi suhu maka akan semakin rendah kelembaban udara. Di kota Medan, kelembaban udaranya berkorelasi positif terhadap produktivitas pada sawah. Hal ini dikarenakan kota Medan sesuai dengan kelembaban untuk pertumbuhan padi, yakni di antara 80 sampai 85. Berdasarkan dari data yang dipaparkan sama teman-teman pada saat presentasi. Selanjutnya, sistem kontrol intensitas cahaya suhu dan kelembaban udara pada greenhouse berbasis Raspberry P1. Kelembaban udara merupakan faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dalam greenhouse. Pencahayaan dari matahari yang berlebihan dapat menurunkan kelembaban udara sehingga mengakibatkan kerusakan pada tanaman. Maka dari itu, kelembaban udara pada ruangan greenhouse harus selalu dikontrol. Selanjutnya, hubungan kecepatan angin dan kelembaban udara terhadap perencanaan Conidium Cercospora nikotin pada tembakau. Unsur-unsur cuaca seperti kelembaban udara dan kecepatan angin dapat berpengaruh pada pemencaran Conidium C nikotin. Kelembaban udara tidak selalu merupakan unsur cuaca utama dalam perkembangan penyakit patik. Kelembaban udara yang tinggi hanya berpengaruh terhadap penyakit patik pada tembakau yang ditanam pada bulan lembab, sedangkan pada bulan kering dan basah tidak terlalu berpengaruh. Dan unsur yang terakhir adalah evaporasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan evapotranspirasi bulanan tanaman padi sawah dengan menggunakan model simulasi tanaman. Evaporasi adalah suatu kejadian perubahan fase cair menjadi fase gas uap air dan dipindahkan dari permukaan source ke atmosfer. Berdasarkan dari yang dipaparkan sama teman-teman pas presentasi, didapatkan data pradugaan evapotranspirasi bulanan lapangan dan simulasi yang diperoleh bahwa penanaman padi dilakukan pada bulan dengan tingkat evaporasi rendah, yaitu Desember, Februari, Maret, dan April. Jadi dapat kita simpulkan bahwa unsur iklim sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan produktivitas pada tanaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.